Topan dahsyat menyapu seluruh pos terdepan, dan ketika badai akhirnya mereda, pria itu mendapati gudang persediaan mengalami kerusakan parah. Para prajurit segera berkumpul dan memeriksa sisa makanan yang ada. Namun mereka hanya menemukan jatah ransum lapangan. Untuk 3 hari saja, pria itu segera melaporkan situasi tersebut kepada Komandan Kompi. Namun sang komandan justru membawa kabar yang lebih buruk. Menara sinyal telah hancur akibat Topan, sehingga pos terdepan terputus dari dunia luar. Karena tidak memiliki pilihan lain, pria itu menggunakan sisa ransum lapangan untuk menyiapkan makanan sederhana. Namun saat para prajurit menatap makanan di nampan mereka, tidak ada seorang pun yang benar-benar berselera makan. Seorang prajurit akhirnya dengan enggan bersedia mencicipinya terlebih dahulu. Semua orang memperhatikannya saat ia memasukkan makanan ke dalam mulut. Pada detik berikutnya wajahnya langsung berubah kesakitan. Saat itu sistem koki mengeluarkan peringatan. Moral para prajurit telah turun hingga 60%. Dan jika turun lebih jauh lagi, perjalanan pria itu sebagai koki akan berakhir. Menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, ia segera bergegas menuju area penyimpanan sementara. Tiba-tiba sistem memberikan petunjuk tersembunyi bahwa masih ada beberapa bahan makanan yang terlupakan di suatu tempat dalam pos. Ia langsung mulai mencari dan akhirnya menemukan satu kaleng siput laut serta beberapa bungkus udang beku. Melihat bahan-bahan itu, ia memutuskan untuk membuat hidangan nasi seafood. Ia merebus ransum lapangan bersama rempah-rempah, lalu mencampurkan cumi dan udang dengan perasan lemon segar. Tak lama kemudian, hidangan seafood bintang 3 pun siap disajikan. Para prajurit mencicipinya dengan penuh keraguan. Perpaduan rasa manis dan asam dari lemon bersama cita rasa seafood yang kaya langsung mengubah suasana makan mereka. Untuk sesaat mereka melupakan badai, rasa lapar, dan keterasingan. Moral mereka naik dari 40% menjadi 60%. Seolah keberuntungan akhirnya kembali, sistem kelistrikan pos berhasil diperbaiki. Tidak lama kemudian, komandan segera menghubungi markas besar, namun sayangnya kabar yang diterima tidak menggembirakan. Topan telah menghancurkan jalan, sehingga konvoi logistik paling cepat baru bisa tiba 7 hari lagi. Masalahnya persediaan makanan di pos tidak akan mampu bertahan selama itu. Karena stok semakin menipis, pria itu memutuskan untuk menyajikan bubur nasi polos kepada semua orang. Makanannya memang hambar, tetapi cara itu dapat menghemat sumber daya yang tersisa. Setelah beberapa hari terus memakan makanan yang sama, tatapan para prajurit mulai terlihat kosong dan tidak bersemangat. Untuk menjaga moral mereka, pria itu menggantung foto-foto makanan lezat di ruang makan. Para prajurit memandangi foto tersebut dan membayangkan diri mereka sedang menikmati hidangan sungguhan. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah pai coklat yang diam-diam disembunyikan seseorang jatuh ke lantai. Dalam sekejap seluruh mata prajurit tertuju ke arah pai itu. Pada detik berikutnya mereka bahkan mulai berebut hanya demi sepotong coklat. Sang komandan segera turun tangan dan menghentikan keributan tersebut. Namun ia tahu keadaan tidak bisa terus berlanjut. Ia memerintahkan para bintara untuk bergantian mencari bahan makanan di pegunungan. Sementara menunggu mereka kembali, para prajurit berkumpul di lapangan latihan dan membentuk sinyal darurat raksasa menggunakan tubuh mereka. Semua orang melakukan apapun yang mereka bisa demi menjaga pos tetap bertahan. Akhirnya pada malam hari tim pencari kembali dan membuat semua orang lega. Mereka berhasil membawa pulang banyak jamur liar dan sayuran gunung yang dapat dimakan. Berkat usaha tersebut pos terdepan berhasil melewati masa krisis dan bertahan hingga bantuan logistik yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Melalui semua kesulitan itu, mereka pun memahami arti sebenarnya dari menjadi rekan seperjuangan.